Dikarenakan gue udah ngebahas semua chapter dari arc Desa Ninja yang ada di Redraw Manga One Punch Man. Nah, jadi di video kali ini gue bakal bikin full videonya dari arc awal sampai akhir buat bisa kalian tonton sampai akhir tentunya. Jadi karena videonya bakal panjang banget, lebih baik siapin minuman dan cemilan kalian dulu. Dan kalau udah, selamat menonton videonya. Chapter kali ini dibuka dengan Blaze dan Siege yang sepertinya lagi ngobrol dan nunggu kedatangan Flashy Flash, Saitama dan Manako. Di sini Blaze berkata, "Oh, sepertinya kita bertemu lagi. Bagaimana kabarmu?" Saitama dengan polosnya ngejawab, "Oh, ternyata kau adalah pahlawan juga ya, Pak Tua." Tapi Flash membalas dengan cukup kaget, "Blaze, apa yang sedang kau lakukan di sini?" Dan setelah dia bertanya seperti itu sambil kebingungan, tiba-tiba aja Flash mendatangi Blaze dengan kecepatan yang sangat tinggi, lalu bertanya, apa yang terjadi di dalam pertarungan melawan God. Tapi di sini terjadi adegan yang cukup epik sekaligus memperlihatkan detail juga kepada kita tentang seberapa cepat pergerakan Blaze. Karena saat Flash bergerak dengan kecepatannya tersebut, dengan mudahnya, Blaze mampu bergerak dengan jauh lebih cepat ke belakang Flashy Flash, yang bahkan membuat Flashnya aja kaget. Di sini, Blaze ngejawab, "Aku baru aja akan menjelaskan situasi yang sedang terjadi." Dan setelah mereka saling adu kecepatan, di sini terlihat dengan jelas kalau ada angin yang sangat besar terjadi di dalam ruangan tersebut, yang bahkan dari anginnya aja mampu ngebuat kaget semua orang di ruangan tersebut. Tapi kecuali Saitama ya, tentu saja. Di sini Siege mengatakan kepada mereka berdua, "Bisakah kalian tidak membuat kekacauan di dalam kantorku?" Di sini Saitama ngomong ke Flash, "Ada, ini udah kedua kalinya loh kau melakukan hal tersebut." Dan Flash dengan sedikit kena mental bilang ke Blaze, Oh gitu ya? Oke lah, kalau gitu mari kita mulai pembahasannya. Berikan aku semua informasi yang kau miliki tentang God, Blaze. Udahlah, nggak usah dirahasia-rahasiain lagi. Hati-hati loh, gua bakal pakai cara apapun nih buat dapetin informasi tersebut. Yang di sini Flash mengatakan itu semua dengan muka yang udah kena mental. Bahkan di sini Flash pun seenaknya malah bilang, "Lagi pula sekarang ini posisinya 2 lawan 1. Jadi harusnya kau tidak akan dengan mudah melarikan diri." Dan dengan muka kesel, Saitama ngomong, "Hei, jangan bawa-bawa aku ke dalam masalahmu." Anjir, dia udah kena mental malah bawa-bawa Saitama pula. Tapi di sini dengan tenangnya Blaze menjawab, "Kau sungguh tidak bisa sabar. Santailah sedikit dan katakan padaku, apakah kau sudah menyadari hubungan antara desa di mana kau tumbuh dan sang kekuatan?" Mendengar hal tersebut, sontak Flash cukup kaget. "Oh, sepertinya kau mengetahui hal tersebut cukup banyak. Sebenarnya aku berencana untuk memperingatimu. Tapi karena kau telah datang ke sini, membuat semuanya semakin mudah." Dan di sini Blaze akhirnya menjelaskan kepada mereka semua. "Seharusnya kau sudah tahu bahwa sang pemimpin dari desa tersebut telah kembali dan telah mulai bergerak. Jadi berhati-hatilah." Dan setelah sedikit perbincangan tersebut, di sini nampaknya Sonic menyadari kalau dia lagi dipantau sama beberapa orang. Jadi sontak dia bilang, "Aku tahu beberapa dari kalian sedang bersembunyi. Keluarlah." Dan ternyata bener aja, seketika keluarlah Galwin dan Hellfire Flame. Lalu mereka mengatakan, "Kau cukup tanggap juga Speed Awesome Sonic?" Lalu Sonic dengan cukup heran menjawab, "Kalian lagi?" Dan mereka bilang, "Perubahan rencana. Daripada menghancurkan bersama-sama, kita akan melakukannya satu persatu." Tapi setelah mereka berbicara, secara tiba-tiba aja, nampaknya mereka berdua diserang dari belakang, yang bahkan membuat Sonic pun kaget. Yang ternyata ada 2 ninja baru yang muncul, dan salah satu dari mereka berbicara, "Jokers, kalian hanya diperintahkan untuk mengawasi Flash dan Sonic. Kami sudah muak dengan kalian berdua yang terus-menerus menjadi penipu. Salam Speed Awesome Sonic dari kelas ke-44, The End. Senang bertemu denganmu. Aku dari kelas ke-42, Merciless, Violent Force." Lalu setelah dia memperkenalkan diri dia dan dari kelas mana dia berasal, tiba-tiba aja bermunculan banyak banget ninja baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan nampaknya orang-orang ini adalah ninja yang cukup bisa dibilang kompeten. Yang ini namanya Destructive Devasion dari kelas yang sama kayak Violent. Yang ini namanya Rumbling Thunder dari kelas ke-37 Golden. Yang ini namanya Chaotic Mayhem dari kelas ke-21 Terror Insanely Mad.
Yang ini namanya Brownie Muscle dari kelas ke-40 Rigid. Yang ini namanya Murky Darkness dari kelas ke-35 Chosen. Yang ini adalah Terror dari kelas 9 Ballistic Bullet. Yang ini adalah Slaughterous Massacre dari kelas ke-36 Bloodstained. Dan pokoknya masih banyak lagi lah. Capek juga gue nyebutin satu-satu anjir. Bahkan Sonic aja sama kayak gue loh. Karena dia aja nggak nyangka kalau ninja yang datang ke tempat dia itu ternyata ada banyak banget. Dan mereka menyebut bahwa mereka adalah Heavenly Ninja Party The Tenito. Yang singkatnya, mereka adalah tim pembunuh elit yang terdiri dari mereka yang telah melebihi tingkat ninja tertinggi di desa, Jonin, ke peringkat ninja yang lebih tinggi yaitu Heavenly atau Tenin. Dan di sini nampaknya Sonic merasa sedikit adanya kejanggalan dan dia mengatakan dalam hati, mereka tak semuanya berbicara. Setiap individu dari mereka sangatlah terampil. Tapi ini sangatlah mengejutkan, karena ada sebuah tim yang dibentuk oleh alumni dari desa ninja, yang dimana bersosialisasi adalah hal yang sangat dilarang keras. Dan ketika Sonic berpikir seperti itu, Violen mengatakan, semenjak desa telah hancur, kami datang dengan mengganti cara berpikir kami yang sangat kuno. Kami telah berkumpul secara tertutup, membuat persiapan untuk rencana tertentu. Waktunya telah tiba, pria itu akhirnya telah bangun. Sebentar lagi, dunia ini akan terbalik. Di sini, setelah mendengar hal tersebut, Sonic ingin memastikan lagi bahwa siapa pria yang mereka maksud. Dan mereka mengatakan, orang itu adalah pendiri desa ninja. Dan orang-orang menyebutnya sebagai ninja paling kuat dalam sejarah. Dia kehilangan kesadaran setelah pertempuran sengit dengan Blaze 15 tahun yang lalu. Dan telah berformasi di dalam kapsul pemulihan sejak saat itu. Dengan pria tersebut sebagai pemimpin kita, pertama, kita akan mengeksekusi musuh terbesar kita, Flashy Flash. Kemudian melakukan eksekusi publik terhadap Blaze. Setelah itu, tak ada yang bisa melawan kami. Kami, Heavenly Ninja Party, akan memerintah dunia ini dengan tangan besi dan menggunakan kekuatan luar biasa dari ninjutsu kami. Dan setelah perbincangan panjang mereka, di sini tiba-tiba Gelwin berbicara. Kalian semua bodoh. Kau pikir kau bisa mengalahkan lawan seperti dia hanya dengan angka saja? Kecepatan Flashy Flash jauh melebihi imajinasi kau. Kami yang telah melawannya tahu bahwa kalian adalah amatir. Setelah mendengar hal tersebut dari Gelwin, di sini tampaknya mereka cukup kesal. Tapi fokus mereka masih tetap sama dan kembali berbicara pada Sonic. Tentu saja, kau juga adalah bagian dari rencana ini, Speed Awesome Sonic. Nampaknya kau dulu dekat dengan pengkhianat itu. Pastinya kau pasti tahu salah satu atau dua kelemahannya. Undang Flash ke tempat ini besok malam. Jangan khawatir, kami tak akan memaksa kamu untuk membunuhnya sendiri. Kami juga akan berbaring di sini sambil menunggu. Jika kau menghargai umurmu, kau harus melakukan apa yang diinginkan oleh para seniormu ini. Pria itu juga akan ada di sini besok. Dipahami? Dan sehabis mereka mengatakan semua rencananya tersebut, akhirnya mereka semua menghilang dengan cepat, menyisakan Sonic yang cukup kebingungan dengan situasinya. Di sisi lain, kita diperlihatkan Flashy Flash yang tampaknya akan bercerita tentang MT Void selama dia ada di desa ninja. Pria itu, aku melihat dia tidur di kapsul pemulihan di bagian paling dalam desa. Dan aku juga melihat kubus yang ditempatkan di sebelahnya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Dan di tengah-tengah Flash lagi cerita, tiba-tiba aja Sitch nanya, "Kok di sini ada monster ya?" Dan Saitama bilang, "Lah, ini cuma center doang kok, bukan monster." Oke, kita lanjut lagi ke cerita Flash. Aku benar-benar lupa tentang hal-hal itu ketika desa dihancurkan. Dan ketika aku mengingat dua hal tersebut karena alasan yang tak terduga, aku tak bisa menahan diri untuk memikirkan hubungannya dengan God. Mungkinkah tujuan sebenarnya dari desa adalah untuk menciptakan pelayan-pelayan God? Setelah mendengar cerita sekaligus dugaan dari Flashy Flash, di sini tampaknya Blaze cukup tertarik. Oh, melatih para assassin dan pada saat yang sama memilih mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk menjadi anak pelayan God. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi hanya dengan memikirkan bahwa kau bisa berubah menjadi seorang antek aja sudah membuatku merinding. Apapun itu, entah bagaimana di saat dia sedang dalam masa pemulihan, orang tersebut mampu untuk mengumpulkan para ninja peringkat tinggi dan mendirikan sebuah perkumpulan rahasia yang dinamakan Tenito. Dia bahkan mungkin berakhir menghubungi kau dan Speed Awesome Sonic.
Dan iya bener banget, ternyata Blaze udah mengetahui semua hal dan berhasil memprediksi juga hal-hal yang akan terjadi ke depannya. Tapi di sini setelah mendengar nama Sonic, kayaknya Saitama lumayan kebingungan karena dia nggak nyangka kalau Sonic ternyata ada hubungannya juga dengan masalah ini. Dan setelah itu, Blaze memberikan semacam peringatan juga ke Flashy Flash. Namun, aku meminta kau untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap pria itu. Dan di sini, kayaknya Flash lumayan tersinggung dan bilang, apakah kau menganggap bahwa aku bukanlah tandingannya? Tapi di sini, Blaze bilang, bukan seperti itu. Tapi masalah ini, akulah yang harus mengakhiri. Tapi tampaknya, di sini Flash tidak puas dengan jawaban tersebut. Lakukan apa yang kau mau. Aku mencarimu karena aku ingin memastikan siapa yang memperlakukan kita seperti itu di desa. Aku hanya ingin merasa damai dengan hidupku sendiri. Karena desa ini telah dihancurkan, aku tidak tertarik dengan apa yang terjadi selanjutnya. Setelah mendengar jawaban dari Flash, di sini tampaknya Blaze curiga terhadap sesuatu. Mungkin atau tidak mungkin. Apakah penolakan untuk bekerja sama merupakan sisa ajaran desa? Dan setelah mendengar semua perbincangan dari Blaze dan Flashy Flash, di sini giliran Saitama yang berbicara dan dia nanya ke Flash. Hah? Jadi kau berasal dari desa yang sama dengan Sonic? Pantesan aja kalian berdua berada dalam level yang sama. Mendengar hal tersebut, nampaknya Flash lumayan kesel dan bilang, kau, bagaimana kita bisa berada di level yang sama, dasar bodoh sialan? Apakah kau tidak melihat pertarunganku sebelumnya? Dan Saitama membalas dengan perbandingan konyol, yaitu dari dua contoh ini, yang dimana Sonic itu terjatuh lebih dalam waktu dipukul sama Saitama, sedangkan Flash itu cuma terjatuh doang waktu dipukul sama Saitama. Dan di sini Flash tiba-tiba bikin perbandingan kekuatan sendiri yang kurang lebih kelihatan kayak gini. Tapi di sini Flash lagi-lagi menyimpulkan dengan seenak jidat. Jadi begitu. Jika itu terjadi, tak ada cara untuk menghindari kesalahpahaman dalam hubungan. Baiklah, meskipun panjang, kali ini aku akan ceritakan hubungan apa yang kumiliki dengan Sonic dalam hal kemampuan. Dan di sini Saitama menjawab, "Aduh, enggak deh enggak. Kalau ceritanya panjang, udah nggak peduli lagi dah gue." Flashy Flash memulai ceritanya. Desa Ninja adalah tempat produksi bagi para assassin yang mengumpulkan anak-anak yatim di bawah usia 17 tahun. Melatih mereka selama lebih dari 1 dekade sebelum mengirimkan mereka ke dunia bawah. Aku berusia 5 tahun ketika orang tuaku menjualku dan masuk ke dalam desa. Sampai kami menyelesaikan seluruh pelatihan dan diberikan izin untuk lulus, tidak mungkin untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Bekas luka akibat hukuman karena usaha melarikan diriku yang gagal masih ada sampai saat ini. Sehari di Desa Ninja akan berlangsung selama 72 jam, dan 6 jam diantaranya digunakan untuk tidur. Makanannya tidak ada rasanya, dan semua informasi dari luar diblokir sepenuhnya. Kita menghabiskan setiap hari hidup sebagai mesin yang tak melakukan apa-apa selain belajar keterampilan untuk membunuh. Kami tidak diizinkan menunjukkan emosi manusiawi apapun. Mereka yang memiliki perasaan mati dianggap sebagai murid terbaik. Itu adalah lingkungan yang benar-benar layak untuk disebut neraka. Lalu di sini kita diperlihatkan salah satu instruktur yang melatih para ninja dengan sangat keras. Jangan takut dengan rasa sakit. Air mata hanya mempengaruhi bidang penglihatanmu. Pelajari cara menguranginya. Aku tidak bisa mendengar jawaban kalian. Baik, Pak. Mereka menjawab dengan sangat kelelahan dan babak belur. Kalian, 21 anggota kelas ke-44, jangan menganggap satu sama lain sebagai rekan. Tidak perlu berbicara satu sama lain. Anggaplah yang lain hanya sebagai partner latihan untuk latihan tanding. Setelah lulus, jika kalian bertemu di suatu tempat, hubungan kalian satu-satunya adalah sebagai musuh yang harus saling membunuh. Jika kalian menurunkan waspada sedikit saja, kalian pasti akan berakhir diterkam. Skuad 1, kalian diperbolehkan untuk istirahat. Skuad 2, lakukan instruksi di kelas. Skuad 3 dan 4, latih kemampuan pertempuran berpedang kalian. Dan skuad 5, kalian masih belum membebaskan kelemahan emosional kalian. Kalian akan melakukan latihan taijutsu selama 3 jam di rawa dengan instruktur yang bergantian. Mereka yang sudah mendapat nilai yang rendah bahkan disuruh untuk melakukan latihan program yang lebih keras dan sulit. Mereka mendorong kami hingga batas hidup kami tanpa benar-benar menghancurkan kami. Karena bagi desa, kami adalah komoditas yang berharga.
Bahkan mereka tidak akan segan-segan menginvestasikan dana besar untuk sumber penghasilan masa depan mereka. Kami dipertahankan hidup dengan obat-obatan yang dibuat menggunakan metode rahasia. Sampai-sampai bunuh diri pun jadi tidak mungkin. Setidaknya, begitulah yang mereka katakan kepada kami. Sampai pada suatu titik, aku mulai terbiasa bertingkah seolah-olah aku orang yang gagal. Dan disinilah awal mula Flashy Flash bertemu dengan Sonic, yang dimana di sini ternyata Sonic duluan yang memulai pembicaraan dan berniat untuk membantu Flash. Hey, kamu selalu terjebak di squad 5 ya? Aku akan memberimu beberapa tips tentang cara menghadapi pedang. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu tidak akan pernah bisa maju. Tanda panggilan ninjaku adalah Speed Awesome Sonic. Dan Flash menjawab, Flashy Flash. Jika mereka mengetahui kita saling berbicara, kita akan ada dalam masalah yang serius. Itu adalah pertama kalinya aku berbicara dengan Sonic yang berada di kelas kelulusan yang sama. Meskipun nilainya menempatkannya dalam kategori kegagalan yang sama sepertiku, dia adalah seseorang yang bebal, memberiku nasihat meski tidak mendapatkan apapun sebagai balasannya. Dialah satu-satunya orang yang bisa aku ajak bicara. Karena postur tubuh kami saat itu hampir sama, kami menjadi partner latihan satu sama lain untuk mempraktikkan teknik-teknik tingkat tinggi. Berbicara dengan orang lain membantuku memulihkan emosi yang terkikis selama pelatihan. Bagiku, itu adalah sesuatu yang patut disyukuri. Sebagai anggota kelas yang gagal, kami diberi berbagai macam tugas. Kami diperintahkan untuk menghilangkan jejak dan bertahan hidup selama 720 jam di hutan yang dihuni oleh binatang buas hasil modifikasi genetika. Dengan bekerja sama, kami berdua berhasil membunuh semua binatang buas itu pada hari pertama dan menghabiskan sisa waktu dengan belajar. Lalu setelah itu, di sini kita diperlihatkan Sonic yang bercerita kepada Flashy Flash. Kamu datang ke sini sebagai anak kecil, bukan? Bertahan dengan kenangan tentang kehidupanmu sebelumnya di luar adalah alasan mengapa kamu tidak kehilangan dirimu. Aku di sisi lain lahir di dalam fasilitas ini dan langsung dipaksa hidup di bawah program pelatihan mereka. Meski begitu, kamu pasti bertanya-tanya, mengapa aku tidak berubah menjadi robot yang terdoktrin kan? Para pelatihku menyebutku kegagalan, tapi itu tidak benar. Aku terlahir dengan semangat yang tak terkalahkan. Jadi, upaya mereka untuk mengendalikanku hanya akan berakhir sia-sia. Aku punya mimpi untuk masa depan. Aku akan naik ke peringkat tertinggi dan mengambil alih desa ini. Aku akan menghancurkan sistem buruk yang dimiliki organisasi ini dan membesarkan anak-anak yatim yang memiliki keadaan yang sama seperti kita di lingkungan yang lebih bebas dan terbuka. Teknik pembunuhan tidak ada gunanya selain untuk membunuh orang. Menurutku, yang benar-benar adalah kekuatan untuk menjalani hidup sesuai hatimu. Kita tidak memiliki hal itu sekarang. Kamu akan membantuku kan, Flash? Aku bisa melihat matamu sangat mirip dengan mataku. Lalu setelah mendengar cerita dari Sonic, di sini Flashy Flash bercerita tentang beberapa tahun berikutnya. Beberapa tahun telah berlalu. Saat aku berusia 16 tahun, kemampuanku yang luar biasa telah lama diakui, dan aku menduduki peringkat pertama. Rasa keadilanku terus membara dengan kuat melawan arus yang berlawanan. Dan pada hari ujian kelulusanku, aku membunuh semua orang-orang. Para pelatih, staf, anggota lain dari kelas kelulusanku, dan siapapun yang terlibat dengan fasilitas tersebut. Secara berhasil mencabut kejahatan hingga ke akar-akarnya. Tekadku yang membara dan usaha tanpa henti akhirnya membuahkan hasil pada saat itu juga. Tapi sayangnya, karena Sonic sedang terbaring sakit, dia tidak bisa menyaksikan diriku dalam performa terbaikku. Beberapa waktu kemudian, kabar tentang pembentukan asosiasi pahlawan sampai kepadaku, dan aku mulai menggunakan kekuatanku untuk pekerjaan pahlawan profesional. Speed Awesome Sonic kehilangan arah di suatu tempat, di jalan menuju mimpi yang pernah dia ceritakan padaku. Paparan secara tiba-tiba terhadap dunia luar, ini mungkin membuatnya kesulitan menemukan cara hidupnya. Dia pergi mencari pekerjaan yang membutuhkan keterampilan pembunuhannya. Dan sekarang, kita akhirnya beralih ke masa kini lagi. Sudah lama sejak saat itu, aku tidak menyangka dia masih hidup. Itulah yang dikatakan oleh Flashy Flash. Dan setelah dia menceritakan semua hal tersebut, semua orang mulai terdiam. Yang ternyata plot twistnya juga, ternyata mereka semua lagi berkumpul di apartemennya Saitama.
Dan itulah kenapa Saitama langsung ngomong kayak gini. Jadi, ngapain kau ada di kamarku? Dan bangkainya, Flashy Flash malah bilang, ketika seorang guru meluangkan waktu untuk menceritakan masa lalunya kepada muridnya, sudah seharusnya dong kita menawarkan secangkir teh sebagai tanda sopan santun. Dan karena kesel, tiba-tiba aja Genos naruh gelas yang berisi teh panas ke atas kepalanya Flash. Dan dia bilang, betapa bodohnya. Jadi itulah alasan Sonic menyimpan dendam padamu? Kau sialan. Berbicara tentang mencabut kejahatan hingga ke akar-akarnya, mengapa kau membiarkan Sonic melarikan diri? Dia berubah menjadi pembunuh kejam yang berulang kali menargetkan Master Saitama. Dan itu adalah akibatnya. Dan dari pertanyaan Genos tersebut, kayaknya Manako lumayan tertarik dan bertanya-tanya. Jadi, apakah karena dia menganggapnya sebagai teman atau sesuatu? Dan di sini, Flashy Flash menjawab, rencanaku adalah meracuninya. Mudah saja, mencampur racun ke dalam sup yang tak berasa. Sonic sebenarnya juga hampir mati. Tapi sebagai seseorang yang selalu berada di peringkat terbawah hingga lulus, dia telah menghadapi lingkungan terberat, mengembangkan cukup ketahanan, dan bertahan hidup. Dan setelah Flash ngomong kayak gitu, di sini Blaze langsung tahu adanya kebohongan dari kata-kata Flashy Flash. Dan dia langsung menyadari niat asli dari Flash dan mengatakan, apakah itu untuk menjauhkannya dari pembantaian? Seperti yang kuduga. Kamu sebenarnya tidak ingin membunuhnya. Dan di sini, secara tiba-tiba aja, Saitama mengeluarkan ekspresi seriusnya dan dia bilang, ngomong-ngomong tentang sup, ada beberapa brokoli dan wortel yang tersisa di kulkas. Lah, apaan dah nih sebotak? Padahal orang-orang ini mukanya udah berserius loh. Dia malah ngomongin hal yang gak penting kayak gitu coba. Aduh. Oke, di sini Flash berbicara ke Saitama. Jadi singkatnya, aku berada di level yang lebih tinggi dari Sonic di dalam desa. Mengerti? Dan di sini Saitama nggak peduli dan malah bilang, aku perlu beli daging sapi dan bawang bombay. Dan abis Flash ngomong ke Saitama, dia tiba-tiba aja berdiri dan ngomong, Blaze, sampaikan salamku ke pria itu, siapapun dia saat masih menjadi manusia. Dan abis Flash bilang kayak gitu, di sini bisa dilihat dengan cukup jelas kalau Blaze lumayan kaget dengan kata-kata yang disampaikan oleh Flash. Dan sehabis dia ngomong kayak gitu ke Blaze, akhirnya Flash pun pergi keluar lebih dulu dari yang lain. Dan setelah itu, ternyata di sini Genos itu baru tahu kalau sosok bapak-bapak yang dari tadi ikut nongkrong di ruangannya Saitama ternyata adalah Blaze. Dan ketika itu dia langsung mengatakan, jadi kau adalah Blaze. Aku Demon Cyborg. Aku telah mendengar segalanya dari Seeds. Jika kau ada dalam masalah, jangan ragu untuk berbicara ke Saitama Sensei kapan saja. Genos ngomong hal tersebut dengan sangat bangga. Dan di sini Blaze membalas, baiklah, akan kupertimbangkan. Tapi di sini Saitama masih aja mikirin soal makanan dia, dan dia malah bilang, meskipun terakhir kali itu hanya daging sapi dengan krim. Anjir, emang kagak jelas coy ini si botak-botak Saitama ini. Aduh, orang-orang lagi ngomongin apa dia malah mikirin makanan coba. Lalu di sini kita diperlihatkan kepada Flashy Flash yang sedang dalam perjalanan keluar. Tapi di tengah jalan dia dipanggil oleh salah satu karyawan asosiasi. Oh, di sana rupanya, Tuan Flash, ada sebuah surat untukmu. Yang ternyata di situ Flash menerima sebuah surat yang entah dari siapa. Lalu sehabis itu, di sini kita diperlihatkan Blaze dan Seeds yang sedang ngobrol di dalam lift. Sepertinya Flash telah menyadari sesuatu. Ya, itu tidak mengejutkan. Aku yang memberitahunya tentang God. Meskipun sebenarnya aku tidak ingin dia terlibat dalam pertempuran. Lalu di sini, Seeds menanggapi perkataan Blaze dan memberinya saran. Kau bisa saja memberitahunya. Pria itu sedang dimanipulasi oleh God, dan tindakannya bukan hal yang dia akan hendaki. Memberitahunya itu akan menjadi cara yang lebih baik untuk melindungi pria tersebut dan mencegah niat balas dendam Flash terhadapnya. Bukankah itu tujuan utamanya? Lalu setelah semua hal tersebut dikatakan oleh Seeds, di sini Blaze membalas dengan berkata dan terlihat cukup sedih. Aku hanya tidak ingin membuat keadaan lebih buruk untuknya jika dia suatu saat menjadi manusia lagi. Meskipun aku merasa Void mungkin hanya akan memarahiku dan dia akan bilang, jangan terlalu naif. Lagi pula, dia besar dalam organisasi yang mirip dengan desa, tempat setelah lulus, para siswa bercerai-berai dan saling membunuh dalam perjuangan untuk kekuasaan dan kendali.
Dan Void adalah satu-satunya yang selamat dari organisasi tersebut. Sebuah takdir yang memang sering menimpa para ninja. Lalu Sitch pun menanggapi perkataan Blaze. Jika dia tidak sehebat sekarang, dia tidak akan bisa mendukungmu dalam pertempuran atau menjadi bagian penting dalam operasi. Empty Void, sekarang setelah akhirnya menunjukkan diri, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membebaskannya dari tangan God. Dan tampaknya di sini Blaze setuju dan mengatakan, bahkan desa tidak bisa ditemukan karena hal tersebut. Selama dia bersembunyi, dia tidak bisa dilacak berkat penghalang khusus yang dia pasang. Jika dia menghilang ke dalam bayang-bayang lagi, kita akan kehilangan jejaknya selamanya. Ini benar-benar kesempatan terakhir kita. Setelah Blaze bilang gitu, di sini dia menunjukkan sesuatu ke Sitch. Dan Sitch dengan kebingungan, dia bilang, apa ini? Sebuah bangunan terbengkalai, dan Blaze mengatakan, dia akan muncul di sini. Lalu sekarang kita berpindah ke Saitama yang sepertinya bakal OTW juga, yang bahkan Genos sampai bertanya, Sensei, Anda mau pergi kemana? Dan di sini Saitama menjelaskan, aku hanya ada sesuatu yang ingin kulakukan. Aku akan pergi ke persembunyian Sonic sekarang. Dan mendengar hal tersebut, Genos lumayan kebingungan dan dia nanya, apakah kau sudah tahu di mana dia bersembunyi? Dan Saitama menjawab, aku menerima beberapa surat tantangan darinya di rumah lamaku. Aku menemukan satu di antara surat-surat sampah yang dikirimkan oleh asosiasi. Ini alamatnya. Dan mendengar kalau Saitama pengen berangkat, di sini Genos dengan curiga dan serius bertanya, kenapa kau ingin pergi? Dan Saitama mulai menjelaskan, aku tidak tahu apakah itu pasukan ninja atau apa, tapi aku pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Orang-orang yang tidak ada kegiatan lain, lalu berkumpul hanya untuk menimbulkan masalah dan mencari perhatian. Sejak kita tahu bahwa pasukan ninja akan datang ke rumah Sonic, aku akan pergi ke sana dan menghabisi Sonic bersama siapapun yang sejenis dengannya yang ada di sekitar. Dan aku berharap Sonic akhirnya akan berhenti untuk menggangguku. Mungkin dia hanya tidak mau sendirian. Oke, aku harus pergi sekarang. Baik, Sensei. Wah, gila. Saitama udah mulai turun tangan nih, bro. Pasti seru banget nih, anjir. Gua nggak sabar dah. Dan abis itu, kita diperlihatkan Flash yang udah sampai ke tempat Sonic. Dan dia bilang, surat tantangan, apalagi ini? Lalu Sonic mengatakan, setelah ku ingat-ingat, kita belum menyelesaikan masalah ini. Sekarang segalanya berbeda dibandingkan saat kita latihan. Jadi, hadapilah aku, Flash. Lalu Flash menjawab, aku juga ingin memperjelas perbedaan status di antara kita. Hanya sekedar keinginan, aku tidak masalah sama sekali sih. Tapi, apa kau yakin? Apa kau benar-benar mau menyia-nyiakan hidup yang hampir kau hilangkan waktu itu? Lalu Sonic membalas, jangan lucu kau. Oke, kita lanjut ke chapter kali ini. Setelah Sonic menggunakan teknik 10 bayangannya, dia langsung menyerang Flashy Flash. Tapi serangan tersebut bisa dengan mudah dihindari oleh Flash. Lalu setelah dia menghindari semua serangan dari Sonic, akhirnya mereka melakukan pertarungan dengan menggunakan skill berpedang mereka. Atau mungkin bisa dibilang juga kalau ini merupakan salah satu langkah Flash dalam menghalau serangan dari Sonic. Lalu setelah dia menahan semua serangan tersebut, Flash melakukan sebuah counter attack yang mungkin tidak terlalu terduga oleh Sonic. Karena setelah Flash melancarkan counter attack tersebut, Sonic langsung terpental dengan cukup kencang. Dan mungkin ini pun bisa dibilang menjadi sebuah indikator kecil untuk kita semua. Kalau ternyata power yang dimiliki oleh Flash itu cukup unggul jauh dibandingkan dengan Sonic. Nah, tapi tentunya karena Sonic pun adalah seorang ninja yang hebat dan juga kompeten, dia menjadikan momentum terpentalnya dia itu untuk melakukan serangan selanjutnya, yaitu serangan dengan menggunakan shuriken yang bisa meledak. Nah, tapi tentunya juga serangan Sonic tadi itu nggak cukup cepat ataupun bagus untuk bisa mengenai Flashy Flash. Karena terbukti dengan jelas kalau serangan shuriken dari Sonic itu bisa dihindari dengan sangat mudah oleh kecepatan dan pergerakan Flashy Flash. Yang bahkan kecepatan dari Flash ini secara sekejap bisa membuat Sonic lumayan terkejut. Tapi tentunya, terkejut bukan berarti takut. Karena serangan cepat yang dilakukan oleh Flash, nampaknya Sonic menerima serangan tersebut dengan cukup senang. Dan dia bisa menahannya dengan cukup baik.
Lalu setelah itu, Sonic kembali menyerang Flash dengan beberapa gerakan teknik berpedang yang dimiliki oleh Sonic. Dan di sini, tampaknya Flash lebih banyak menghindari serangan dan menahan serangan dari Sonic. Lalu setelah Flash menghindari dan menahan serangan dari Sonic, Flash mundur sedikit untuk melakukan ancang-ancang. Dan sekarang, giliran dia yang berbalik menyerang Sonic dengan teknik berpedang juga. Yang di sini, Sonic bisa menghindari serangan dari Flash dengan cukup baik. Di sini tampaknya di antara mereka berdua, pertarungan terasa seimbang dan sejauh ini tidak ada yang benar-benar diunggulkan untuk mendominasi pertarungan. Setelah pertarungan close combat itu semua terjadi, mereka berdua mundur beberapa langkah untuk mempersiapkan ancang-ancang untuk melancarkan serangan selanjutnya. Yang ternyata mereka berdua menyerang dengan teknik yang sama persis, yaitu Wind Kick Blade. Tapi setelah serangan tersebut, di sini Sonic langsung dengan cepat akan memberikan serangan selanjutnya dengan teknik bayangan dia. Dan dia langsung melancarkan serangannya, Heavy Sonic Fist Barrage. Yang di sini, kelihatannya sih Flash akan terkena serangan tersebut dengan telak. Tapi ternyata, semua pukulan Sonic yang sangat cepat tersebut mampu ditahan oleh Flash dengan sangat amat mudah. Yang bahkan dia hanya membutuhkan satu tangan aja buat nahan semua serangan tersebut. Yang pastinya, jangankan kita, Sonic sendiri pun sangat kaget karena serangan cepat dia bisa dihentikan oleh Flash dengan semudah itu. Yang akhirnya, karena Sonic merasa serangannya itu tidak efektif, dia memutuskan untuk menghentikan serangannya dan mundur beberapa langkah. Dan setelah Flash menahan serangan tersebut, dia langsung berkata, "Gerakan yang bagus, tapi ingat, lawanmu adalah aku." Dan tampaknya, Sonic memang cukup sangat kaget dengan Flash yang bisa menahan serangan dia dengan semudah itu. Dan nggak cukup sampai situ aja, karena tiba-tiba Flashy Flash akan mengeluarkan teknik ultimate dia dan membuat kuda-kuda yang sangat cepat. Sampai-sampai pergerakan badan dan pedang dia pun mengeluarkan after image yang sangat jelas. Yang bahkan ngebuat Sonic pun sempet sampai nge-freeze karena dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Yang sesaat kemudian, serangan dari kaki Flash udah tepat berada di depan muka Sonic. Dan disitulah Sonic terkena salah satu serangan ultimate dari Flash yang berupa tendangan cepat bertubi-tubi. Tapi untungnya, walaupun awalnya Sonic sempat nge-freeze waktu dia akan diserang, dia tetap bisa nahan serangan yang dilakukan oleh Flash agar serangan tersebut nggak langsung mengenai muka dia. Tapi, walaupun dia berhasil buat nahan serangan dari Flash, kekuatan dari tendangan Flash masih terlalu besar untuk Sonic tahan dengan gerakan biasa, yang akhirnya dia mental dengan sangat cukup jauh. Karena serangan tersebut, dan bahkan gak cuma mental secara biasa, faktanya tendangan dari Flash pun nampaknya memang sekuat itu, sampai-sampai ngebuat jalur yang bisa ngebelah hutan. Yang abis Flash ngelakuin hal tersebut, dia langsung ngomong ke Sonic, "Wah, kayaknya gua nggak perlu pakai ulti gua deh buat lawan lu. Tapi lu ada perkembangan juga ya sekarang. Lu jadi tambah kuat nih." Oke, kita kembali ke chapter kali ini. Setelah Flash membuat Sonic terpental dengan sangat cukup jauh, tiba-tiba aja ternyata ada banyak banget senjata yang menyerang Flash secara tiba-tiba. Tapi tentunya serangan kayak gitu nggak akan pernah bisa mengenai Flash. Karena dia dalam sekejap aja bisa menghindari semua serangan tersebut. Setelah serangan dari banyak senjata tersebut berhasil dihindari oleh Flash, akhirnya para anggota Tenito mulai bermunculan satu demi satu. Yang kayaknya mereka itu udah sampai di tempat tersebut cukup awal dan sempat melihat pertarungan antara Flash dan juga Sonic. Dan setelah para anggota Tenito bermunculan, di sini Flash melihat mereka semua dari kejauhan. Yang tampaknya dia sama sekali tidak kaget dengan kemunculan mereka semua. Terbukti dari dia yang hanya mengatakan, para Tenito ya. Dan tampaknya para anggota Tenito ini cukup kebingungan karena mereka mengatakan, "Apa? Bagaimana kau tahu siapa kami? Apakah Sonic mengkhianati kita? Bajingan itu. Ini bukan waktu ataupun tempat yang telah kita sepakati untuk umpan. Apa sih yang dia lakukan?" Lalu setelah itu, salah satu anggota mereka mengatakan, "Sejak awal aku memang gak pernah percaya sama dia. Ya, tapi setidaknya dia masih ada gunanya. Karena berkat itu, kami jadi bisa melihat semua ninjutsumu. Mari kita mulai eksekusinya. Eksekusi untuk Flashy Flash, si pengkhianat."
Tapi tepat sebelum mereka semua akan menyerang Flash, tiba-tiba aja ada orang yang tampaknya terlempar dengan cukup keras di antara para anggota Tenito. Dan orang tersebut mengatakan, apa yang kau lakukan secara tiba-tiba? Yang ternyata Sonic yang melakukan hal tersebut secara tiba-tiba. Dan mereka berkata, Speed Awesome, jadi kau benar-benar sudah berkhianat. Dan di sini Sonic dengan santainya mengatakan, kupikir lebih baik aku sendiri saja yang mengurusi Flashy Flash daripada menyerahkannya kepada kalian semua. Kau muncul pas banget waktu kami hampir selesai. Timingmu benar-benar buruk. Ini urusan aku dan Lia. Sebaiknya kalian semua mundur. Dan setelah melihat Sonic baik-baik aja, yang bahkan masih bisa bertarung, di sini tampaknya Flashy Flash lumayan terkejut dan dia mengatakan, kau bisa menahan serangan ultimateku. Tapi tampaknya di sini Flash malah senang dengan hal tersebut karena di sini dia dengan muka tersenyum mengatakan, kau melebihi ekspektasiku. Kalau saja dari awal kau bertarung dengan serius, mungkin kau bisa melancarkan serangan balasan. Setelah mendengar hal tersebut, Sonic menyangkal pernyataan dari Flash karena dia mengatakan, serangan balasan, berhentilah bermimpi. Kau masih hidup karena cuma pertarungan kita diganggu oleh orang-orang ini, Flash. Dan tampaknya Flash cukup setuju dengan Sonic karena dia pun mengatakan, orang-orang ini memang sangat mengganggu. Di sini, pastinya para anggota Tenito itu sangat kesal setelah mendengar hal tersebut dari Sonic dan juga Flash. Karena terbukti mereka mengatakan, apa kau sudah gila? Apakah kau mau juga kami targetkan untuk sekalian dihabisi, ha? Lalu mereka lanjut mengatakan, masing-masing dari kami ini di sini adalah ninja elit. Belum lagi jumlah kami jauh lebih banyak. Percuma melawan. Bahkan kau seharusnya sadar akan hal itu. Tapi tampaknya Sonic malah tersenyum mendengar kata-kata tersebut sambil dia bersiap mengeluarkan pedangnya. Lalu mereka berdua bersiap untuk bertarung melawan mereka semua sambil mengatakan, sepertinya aku harus membungkam mereka semua terlebih dulu. Nah, setelah itu, ini yang kita tunggu-tunggu. Karena di sini kita diperlihatkan Saitama yang sepertinya sudah sampai di tempat persembunyiannya Sonic. Di sini, Saitama mengatakan, kok nggak ada orang sama sekali ya di sini? Jadi, dia juga selama ini tinggal di tempat sesepi ini ya? Nah, kita kembali ke pertarungan antara Flash Sonic melawan Tenito, yang dimana serangan dimulai dari pihak Tenito, yang dimana mereka menggunakan Hellfire Flame dan juga Galewin sebagai umpan, yang dimana umpan tersebut pun tentunya di backup oleh para anggota lainnya untuk bisa menyerang dengan secara diam-diam. Yang pastinya di sini pun Hellfire Flame dan juga Galewin nggak pernah menyangka kalau mereka berdua bakal dijadikan umpan sama para Tenito ini. Yang dimana mereka sendiri mengatakan, mereka berpura-pura memotong kita semua dalam satu gerakan, tidak semudah itu. Siapapun yang akan mendekat, akan kupotong-potong mereka menjadi dadu. Tapi di sini, tampaknya Flashy Flash sama sekali nggak terganggu ataupun sama sekali nggak terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Tenito. Karena di sini dia masih santai, seakan-akan lagi fokus untuk melakukan sebuah sesuatu. Dan sehabis itu, tampaknya ada sebuah serangan yang terlihat sangat amat cepat sampai tidak ada siapapun yang menyadari hal tersebut. Dan ternyata, bener aja, secara tiba-tiba, Galewin udah ada di bawah kakinya Flash yang entah gimana caranya. Dan nggak tahu juga bagaimana dia melakukan hal tersebut. Dan sangat tampak juga kalau mereka pun nggak cuma terkejut karena mereka itu terlihat sangat bertanya-tanya tentang bagaimana hal tersebut bisa terjadi dalam sekejap mata dan tanpa mereka sadari. Yang akhirnya para anggota Tenito ini mulai menyerang Sonic dan Flash dengan serius setelah trikotor mereka berhasil digagalkan dengan sangat mudah oleh Flash. Dan dalam sekejap juga, belum sempat para Tenito ini untuk menyerang Flash dan Sonic. Di sini mereka malah udah terkena serangan duluan, yang dimana Sonic berhasil menendang satu orang, sedangkan Flash berhasil menyerang dua orang sekaligus. Lalu di sini, Sonic sempat bertanya kepada Flash mengenai Galewin dan Hellfire Flame tadi. Apa? Kau tidak akan menghabisi mereka berdua? Lalu di sini, Flash menjelaskan dengan sangat tenang. Ya, mereka memang sempat menjadi monster di dalam naungan asosiasi monster. Tapi sekarang, mereka berdua telah kembali menjadi manusia.
Siapa tahu mereka mungkin akan berguna untuk menjadi bahan penelitian, supaya kita bisa mengetahui tentang bagaimana monster bisa kembali menjadi manusia. Lalu, walau nggak terlalu mengerti, Sonic berkata, "Oh, jadi begitu ya? Baguslah kalau gitu." Balik ke chapter kali ini. Di sini, kita fokus diperlihatkan kepada Flash yang sedang diserang oleh beberapa ninja dari Tenito, yang sepertinya Flash lumayan cukup kesulitan untuk menghadapi jumlah mereka yang memang sangat banyak. Dan setelah Flash berhasil menahan beberapa serangan, di sini ninja yang berbadan besar datang untuk menyerang Flash dengan tangan kosongnya. Yang sebenarnya Flash berhasil buat nangkis serangan tersebut, tapi efek serangan yang diberikan sama si ninja besar tadi itu terlalu kuat sampai-sampai pedang yang dipakai oleh Flash sampai rusak atau patah. Tentunya Flash cukup terkejut kalau serangannya itu memang sekuat itu sampai bisa mematahkan pedang dia, dan Flash pun tampaknya cukup kesal dengan hal tersebut. Setelah itu, tiba-tiba di sini Sonic maju ke depan dengan cepat, yang mungkin dia berusaha untuk bisa mengakhiri pertarungan dengan secara cepat. Dan dua orang Tenito ini malah tersenyum melihat tindakan Sonic yang terkesan terburu-buru, dan mereka mengatakan, "Hah, dia berniat untuk nge-solo kita semua? Tidak mungkin. Sungguh dangkal sekali pemikiranmu, kelas 44." Lalu setelah itu, di sini tiba-tiba Sonic memakai jurus yang kalau kalian ingat, ini adalah yang pernah dipakai Saitama saat menghentikan pertarungan antara Genos dan Sonic. Jadi mungkin Sonic terinspirasi dari hal tersebut, makanya dia memakai jurus tersebut juga. Dan melihat hal tersebut, sepertinya Flash cukup terkejut dan dia mengatakan, "Super Multi Shadow Clone, 20 bayangan, 30 bayangan." Enggak. Bahkan ini lebih banyak lagi. Tapi tampaknya teknik yang Sonic lakukan itu tidak terlalu efektif untuk bisa menyerang para ninja dari Tenito. Karena terbukti juga ketika Sonic melakukan teknik tersebut, ninja berbadan besar ini berhasil menyerang Sonic dengan cukup mudah, dan bahkan Sonic pun terkena tinjuan tersebut dengan cukup telak. Setelah Sonic terkena serangan tersebut, dia kembali ke posisi dia dan bersiap lagi. Dan si ninja yang berbadan besar tadi mengatakan kepada Sonic dengan nada mengejek, "Sungguh pertunjukan jalanan yang sangat murahan." Dan Sonic pun mengatakan sesuatu dalam pikiran dia, "Kupikir aku bisa membuat beberapa dari mereka terpental dengan menggunakan Sonic Bloom seperti yang dia lakukan. Tapi kenyataannya, aku hanya melewati mereka dengan beberapa lompatan ke samping." Dan Flash pun mendekat mendatangi Sonic sambil dia mengatakan, "Apa yang sedang kau lakukan? Klon tidak cocok untuk serangan terhadap banyak musuh." Lalu sepertinya Sonic lumayan kesal mendengar perkataan dari Flash yang dimana terbukti dengan dia mengatakan, "Setidaknya tunjukkanlah sedikit rasa terima kasih," sambil dia memberikan sebuah pedang ke Flash. Akhirnya Flash pun mengerti sesuatu dan dia mengatakan, "Aku mengerti. Sekarang aku mulai mengerti bagaimana kau bisa bertahan hidup sampai sekarang." Tapi kayaknya di sini Sonic malah makin kesal sama si Flash, yang dimana dia dalam hatinya mengatakan, "Bajingan ini, haruskah aku menikamnya dari belakang di tengah kekacauan ini?" Lalu salah satu dari ninja Tenito baru menyadari ternyata salah satu pedang dia berhasil dicuri sama Sonic saat dia melakukan serangan tadi. "Pedangku, kau akan mengembalikannya padaku dengan tambahan tentunya." Lalu salah satu anggota Tenito lain, "Anjir, ini pakai pistol, cok. Anjir, ninja apaan ini pakai pistol, gila?" Oke. Anggota Tenito yang memakai pistol tersebut mengatakan, "Hidupmu sangat menyedihkan, tak lebih baik dari pencuri rendahan. Kau tak akan pernah mengerti rencana kami dan akan mati tanpa pernah tahu apa itu kebebasan sejati." Lalu dengan cepat, Flash menangkis serangan yang dilakukan oleh orang Amerika tadi sambil mengatakan, "Memahami rencanamu, aku mundur saja." Itu adalah ideologi dari seorang pecundang yang gagal menemukan tempat di dunia nyata dan memilih untuk tetap menjadi budak desa. Yang tentunya pernyataan tersebut membuat para anggota Tenito marah. Tapi Flash mengatakan dalam hatinya, "Apa yang menurutku benar-benar bernilai adalah," sambil teringat kata-kata Sonic, "kekuatan untuk menjalani hidup sesukamu." Lalu di sisi lain, sepertinya Sonic lagi dan lagi terkena serangan dari para anggota Tenito. Tapi dengan cepat, Sonic pun melancarkan serangan balasan kepada salah satu orang yang menyerang dia tadi. Lalu dia pun mengatakan, "Di
Dibandingkan dengan pukulannya, ini seperti hanya didorong pelan. Itu tak akan berpengaruh padaku. Nah, kemungkinan besar, dia yang dimaksud oleh Sonic adalah Flashy Flash. Karena kan sebelumnya, mereka itu memang melakukan pertarungan secara langsung. Dan Flashy Flash pun di tengah pertarungan dia melawan beberapa anggota Tenito sekaligus, di dalam hatinya dia mengatakan, "Aku telah mengasah kemampuanku dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan teknik dari Tenito kini tak lebih dari permainan anak-anak bagiku." Lalu lagi dan lagi, Flash mengingat perkataan dari Sonic yang mengatakan kekuatan untuk menjalani hidup sesukamu. Lalu sambil dia bertarung dan menghindari beberapa serangan, dia mengatakan, "Di mana itu? Bagaimana kau bisa yakin bahwa itu bukan sekedar fantasi?" Lalu di sini terdapat sebuah narasi di tengah-tengah pertarungan di antara para ninja tersebut, yang dimana narasi tersebut mengatakan mereka telah hidup terlalu lama dalam lingkungan yang mengekang. Mereka tumbuh dalam dinding bukan dari batu, melainkan dari ketakutan dan doktrin. Hingga pada akhirnya, mereka kehilangan kemampuan untuk membayangkan apa itu hidup yang bebas. Lalu secara tiba-tiba aja, di tengah pertarungan mereka semua yang hampir sampai pada puncaknya, di sini Blaze muncul untuk menghentikan pertarungan mereka semua, yang dimana dia menghentikan serangan tersebut dengan sangat amat mudah sambil mengatakan, "Sudah cukup, tak perlu lagi menumpahkan darah dengan sia-sia." Yang pastinya, para anggota Tenito marah besar dengan apa yang dilakukan oleh Blaze, karena aslinya mereka tidak tahu siapa bapak-bapak yang baru aja mengganggu pertarungan mereka, yang dimana mereka mengatakan, "Siapa sebenarnya kau ini? Dari mana kau berasal?" Lalu dengan kaget, Flash mengatakan, "Blaze," yang pastinya nama tersebut membuat semua orang yang ada di sana kaget dan seakan-akan ketakutan setelah mendengar nama Blaze, yang dimana Sonic langsung mengatakan, bukankah dia telah menghilang?" Lalu secara serentak, tiba-tiba semua anggota Tenito menyerang Blaze dengan semua kekuatan mereka. Lalu di sini, Blaze dengan tenangnya mengatakan, "Jadi kalian datang sejauh ini hanya untuk menawarkan kepala kalian sendiri?" Lalu setelah itu, Blaze hanya membutuhkan satu kemampuan dan satu tangan dia untuk melumpuhkan seluruh anggota Tenito sambil mengatakan, Oke, sekarang mari semuanya tenang." Yang pastinya, nggak cuma kita semua yang terkejut dengan apa yang dilakukan Blaze. Di sini pun Sonic dan Flash tampaknya sangat kaget juga, karena Blaze bisa melumpuhkan para anggota Tenito dengan begitu cepat dan sangat amat mudah. Lalu seperti biasa, Sonic mengatakan alasan, padahal sedikit lagi aku bisa menghabisi mereka semua, tapi kau malah mengganggu pertarungan." Sedangkan Flash, dia bertanya kepada Blaze, mengapa kau bisa ada di sini?" Lalu Blaze mengatakan, "Seseorang dengan hidung yang sangat tajam mengantarkanku ke tempat ini." Yang ternyata Rover lah yang mengantarkan Blaze untuk menuju ke tempat pertarungan mereka semua. Oke, balik ke chapter kali ini. Setelah para anggota Tenito ini dibuat babak belur sama Blaze, tiba-tiba aja salah satu anggota dari mereka mengatakan sesuatu kepada Blaze. "Meskipun kau berhasil mengalahkan kami, tak ada lagi tempat bagimu untuk melarikan diri. Blaze, sejak luka parah yang kau berikan padanya 15 tahun yang lalu, orang itu menjalani prosedur peningkatan fisik lebih lanjut. Dan kini telah bangkit kembali. Ninja terhebat, ninja di atas semua ninja, pernah berada di puncak dunia pembunuh bayaran. Diam-diam memerintah dari balik bayangan. Jumlah nyawa yang ia telah renggut mencapai ratusan ribu. Bahkan tokoh-tokoh berpengaruh dalam sejarah pun lenyap di tangannya." Mungkin beberapa dari kalian ada yang kurang ngerti ya dengan apa yang dikatakan sama salah satu anggota Tenito tersebut. Nah, tapi kalian gak usah khawatir sih, karena kebetulan gue udah pernah ngebahas Blaze secara lengkap di video yang ini. Dan kalau tentang MT Void, itu pun gue udah pernah bahas secara lengkap juga di video yang ini. Jadi kalian bisa tonton aja kalau ngerasa bingung dengan apa yang mereka ucapkan. Oke, kita lanjut. Salah satu Tenito tadi melanjutkan pembicaraannya. "Saat ini, dia pasti sedang berada di markas kalian, menunggu kami membawa kepala kalian kepadanya. Silakan saja, kalian akan segera sadar bahwa lebih baik mati di tangan kami." Dan setelah mendengar semua perkataan dari salah satu anggota Tenito tersebut, tiba-tiba aja Blaze menghela nafas dan mengangguk-ngangguk kepala dia sambil ngomong,
Ya, oke. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin kutunjukkan pada kalian semua. Lalu Blaze pun membawa mereka semua memakai kekuatan teleport dia ke suatu tempat entah kemana. Yang ternyata di tempat yang Blaze maksud itu udah ada Saitama yang lagi nyantai sambil kayaknya ada seseorang yang jatuh terjerembab cukup dalam ke bawah aspal. Yang pastinya semua orang terdiam melihat semua hal tersebut. Yang entah karena mereka bingung atau mereka kaget dengan apa yang terjadi. Yang di tengah keheningan tersebut, tiba-tiba Saitama ngomong ke Blaze, "Yo, Patua, kau cepat juga sampai ke sini." Dan di sini tampaknya Flash dan Sonic cukup kaget karena tiba-tiba aja Saitama di tempat tersebut. Terbukti dengan mereka ngomong, "Saitama?" Dan pastinya nggak cuma Sonic dan Flash yang kaget. Karena di sini, para anggota Tenito pun tampak sangat kebingungan dengan apa yang terjadi. Yang dimana mereka semua dengan ragu berkata, "Hah? Ini orang itu?" Lalu Blaze pun dengan perlahan menjelaskan situasi yang terjadi kepada mereka semua. Sebenarnya aku sampai di lokasi ini sedikit lebih awal, tapi si Saitama ini di sini datang sedikit lebih cepat dariku. Ya, nggak bisa disalahkan juga sih kalau kalian merasa terkesan. Abis itu, di sini Flash dengan sedikit kebingungan bertanya kepada Saitama, "Apakah kau membunuhnya?" Lalu Saitama menjawab dengan santai, enggak. Kurasa dia belum mati." Dan dia sedikit menjelaskan tentang kenapa hal tersebut bisa terjadi. Waktu aku sampai di tempat Sonic, dia tiba-tiba muncul dari dalam dan langsung menyerangku begitu saja. Jadi ya, aku pukul saja dia. Dan tampaknya Sonic dan Flash percaya dengan apa yang dikatakan oleh Saitama. Tapi di sisi lain, para anggota Tenito saling menengok ke para anggota lainnya. Seakan-akan mereka bicara, "Lah, ini orang apaan sih?" Yang habis itu, mereka langsung ketawa ngakak terbahak-bahak setelah mendengar apa yang Saitama katakan. Yang dimana mereka pun mengatakan, "Kau pikir kami semua akan percaya dengan cerita bodoh seperti itu?" Dan abis mereka ketawa, tiba-tiba juga mereka langsung ngamuk ke Saitama sambil bilang, "Dasar bajingan brengsek, selama masih ada cahaya di mata kami dari Tenito tak akan membiarkan orang itu diejek seperti ini." Dan pastinya dalam sekejap, para anggota Tenito ini lagi dan lagi babak belur dan kali ini giliran Saitama yang bikin mereka semua tepar. Lalu di sini Sonic mengatakan, "Dan sekarang cahaya kalian sudah mati kah?" Dan di sini Saitama bertanya kepada Flashy Flash, "Jadi mereka ini ninja ya?" "Sudah kuduga." Lalu Flash menjawab, "Iya, tapi tunggu, apa maksudmu sudah kuduga itu?" Saitama menjelaskan, karena mereka pun tiba-tiba menebasku begitu saja. Lalu dengan kesal, Flash menjawab, "Jangan samakan aku dengan mereka." Dan Saitama dengan santainya ngomong, "Udah jelas-jelas kok kau itu sama seperti mereka." Yang sehabis itu, kini giliran Sonic yang bertanya kepada Saitama, "Hei Saitama, kenapa kau tiba-tiba bisa ada di sini?" Yang Saitama menjawab, "Hah? Ya, setelah mendengar apa yang terjadi, kupikir lebih baik kalau si Patua ini ikut campur." Lalu Sonic bilang, bukan itu maksudku. Yang kutanya, kenapa kau bisa ada di markas rahasiaku?" Dan dengan sangat kesal, Saitama menjawab, "Hah? Bukankah kau yang terus-menerus kirim surat aneh berisi alamatmu dan menyuruh aku datang?" Yang ternyata Sonic pun baru ingat pernah ngelakuin hal tersebut. Lalu sehabis itu, tampaknya ninja berbadan besar ini udah mulai sadar dari pingsannya. Dan dia ngomong, "Sebenarnya apa sih pria botak ini?" Dan Sonic menanggapi, "Wah, kalian semua cukup gigih juga ya ternyata." Lalu di sini, secara tiba-tiba ada semacam cahaya yang muncul di langit-langit yang kelihatannya sangat tidak normal. Yang ternyata bener aja. Karena tiba-tiba cahaya tersebut seakan-akan membuka sebuah portal di langit ke dalam sebuah dimensi lain. Yang dimana membuat mereka semua bertanya-tanya, "Hah? Apa-apaan itu? Ada apa dengan langitnya?" Lalu Blaze seakan-akan panik dan mengatakan, "Wah, ini sangat gawat." Yang sesaat setelah itu, tiba-tiba aja muncul 2 ekor makhluk yang berukuran besar dari portal tersebut. Yang tentunya membuat hampir semua orang kaget dan kebingungan. Para Tenito mengatakan dengan sangat kaget, "Apa-apaan makhluk itu? Sebuah monster?" Tapi reaksi Saitama malah nyengir. Dengan santainya dia malah bilang, "Wah, makhluk itu bahkan lebih besar dari Dogi yang ketemukan di bawah tanah." Anjir, ini Saitama mengerada-rada cok, ngejelas emang. Lalu Blaze dengan panik mengatakan, "Tidak, aku berkeliaran terlalu jauh dari pos penjagaanku." Lalu lagi dan lagi Saitama dengan anehnya mengatakan,
Kira-kira para binatang ini keluar buat cari makanan apa gimana ya? Anjir lah woi, Saitama yang bener aja lah lu cok, anjir ini lagi serius gini juga. Lalu secara tiba-tiba aja, Overground Rover menembakkan bola energinya kepada para makhluk tersebut. Dan para makhluk itu pun melakukan hal yang sama. Yang akhirnya mereka pun malah saling adu kekuatan satu sama lain. Dan efek dari serangan mereka pun sepertinya berhasil menghancurkan beberapa bangunan yang ada di daratan. Kembali ke chapter kali ini. Di sini, Blaze tampaknya cukup berhasil untuk membuat shield atau pelindung di sekitar dia. Yang terbukti dari semua orang di sekitar dia yang baik-baik aja dan nggak terluka sama sekali. Lalu habis itu, di sini Blaze dengan keras mengatakan, para makhluk suci. Dan dengan kebingungan setelah mendengar hal tersebut, para Tenito mengatakan, makhluk suci. Lalu di sini, Blaze sedikit menjelaskan kepada mereka semua. Mereka adalah binatang pelindung milik God. Bisa dibilang mereka itu peliharaannya. Dan di sini, masing-masing makhluk tersebut merupakan tingkat ancaman yang lebih tinggi dari tingkat naga. Yang itu artinya, secara ofisial, mereka ini adalah para monster terkuat yang pernah muncul dalam series One Punch Man. Dan masing-masing dari mereka tentunya memiliki nama yang berbeda. Makhluk yang kelihatan kayak harimau ini bernama Byakko, sedangkan makhluk yang kelihatan kayak kura-kura ini bernama Genbu. Lalu di sini, kelihatannya kayak ada seseorang di langit yang berada di atas para makhluk suci tersebut. Yang ternyata itu adalah Saitama yang sudah bersiap untuk memukul mereka semua dengan kekuatan yang tampaknya sangat serius. Yang di sini dia pun sambil mengatakan, jangan pernah menggonggong kepada hewan peliharaanku. Tapi sesaat sebelum Saitama berhasil melancarkan serangan dia kepada para makhluk tersebut, di sini tampaknya dia malah kedistraksi sama sesuatu. Yang ternyata memang muncul sebuah asap misterius dari lubang yang sebelumnya merupakan tempat MT Void terjatuh karena diserang Saitama. Yang dimana munculnya asap tersebut pun nggak cuma ngebuat Saitama seorang yang kedistraksi, tapi semua orang yang di situ pun langsung refleks melihat ke arah asap tersebut. Tentunya Blaze pun salah satunya. Tapi yang membedakan di sini adalah Blaze ini bahkan sampai kaget melihat asap tersebut karena dia mengingat kalau hal tersebut itu adalah asap yang sama dengan yang pernah dialami sama Cosmic Garo dulu. Dan di dalam asap tersebut muncul sebuah mata menyala yang seolah-olah kayak mau siap untuk bergerak. Wow, yang ternyata bener aja. Secara tiba-tiba ada seseorang yang loncat dengan sangat amat cepat ke arah salah satu makhluk suci tersebut. Dan melihat hal tersebut, Blaze nggak tinggal diam. Karena dia pun dengan sangat cepat udah siap untuk melancarkan serangan menggunakan kemampuan terkuat dia. Yang ternyata seseorang yang loncat tadi adalah MT Void. Dan dia menyerang makhluk suci tersebut dengan salah satu kemampuannya, yaitu Dimensional Slash. Dan di sini terlihat dengan sangat amat jelas kalau serangan dia ini berhasil membuat Genbu terpotong-potong. Dan di sini Blaze langsung membackup serangan Void dengan menggunakan salah satu kemampuan gravitasi dia, yaitu Giga Gravity Blow, yang mampu membuat tubuh para makhluk tersebut menjadi hancur. Yang di sini tampaknya Saitama sangat amat terkesan dengan apa yang dilakukan oleh MT Void dan juga Blaze. Tapi pastinya para makhluk suci tersebut itu nggak selemah itu untuk bisa langsung kalah atau mati dari beberapa serangan kombinasi antara Blaze dan juga MT Void. Karena terbukti di sini cukup kelihatan kalau mereka itu tampaknya udah hampir berhasil untuk meregenerasi semua bagian tubuh mereka yang sedang terluka. Tapi di sini untungnya Blaze dengan cepat seperti akan melakukan sesuatu terhadap makhluk tersebut. Yang ternyata sesaat setelah Blaze mengeluarkan gestur menutup tangannya, di sini pun otomatis portal yang dibuka oleh God tertutup karena kemampuan dari Blaze. Dan beberapa makhluk suci yang sebelumnya muncul pun Blaze berhasil mengirim mereka semua untuk kembali ke dimensi yang seharusnya. Yang dimana dengan semua ini, gua rasa sangat membuktikan sih kenapa Blaze ini adalah pahlawan nomor 1 dari semua pahlawan yang ada. Dan bahkan nggak cuma itu aja, dia ini sangat layak untuk menjadi simbol pahlawan bagi beberapa pahlawan lainnya. Lalu setelah Blaze menggunakan kemampuannya tersebut, portal akhirnya bisa tertutup. Entah ini tertutup secara sementara atau memang bisa ditutup sepenuhnya.
Tapi yang jelas, di sini kita akhirnya bisa melihat Blaze dan MT Void pada satu panel yang sama. Karena sebelumnya itu Blaze sangat mencari-cari MT Void. Lalu ternyata disinilah terjadi plot twist yang sangat besar. Karena tiba-tiba aja di sini MT Void mendapatkan kembali kesadaran dia secara penuh. Setelah selama belasan tahun dikendalikan oleh God. Yang pastinya dia mengundang beberapa macam reaksi dari orang di sekitar. Yang pertama tentunya Blaze sangat amat senang karena akhirnya sahabat dekat dia telah kembali menjadi manusia seutuhnya dan udah nggak lagi dikendalikan oleh God. Sedangkan reaksi dari para Tenito, mereka tampak kebingungan karena tidak terlalu mengerti dengan apa yang terjadi. Tapi tentunya terkejut juga dengan perubahan MT Void. Lalu yang terakhir ada Saitama yang baru aja mendarat dari lompatannya tadi sambil membawa rover di lengan dia. Lalu di sini Saitama pun mengatakan, memang lebih baik kalau menyerahkan saja pada orang-orang yang memang terbiasa menghadapi hal-hal seperti ini. Lalu dia pun mengatakan sesuatu pada rover. Kau seharusnya tidak menggonggong ke orang lain, tahu nggak sih? Oke, kembali ke chapter kali ini. Setelah MT Void yang sepenuhnya sadar tentang dirinya yang sekarang udah nggak dikendalikan lagi oleh God, tentunya dia ini mengundang beberapa reaksi dari orang di sekitar. Para Tenito melihat hal tersebut sambil bengong dan mengatakan, orang itu, bukankah luka yang dia dapat dari Blaze seharusnya mengubah penampilannya? Lalu ada juga reaksi dari Blaze yang langsung berlari ke arah Void sambil mengatakan, Void, apa kau sudah kembali normal? Lalu ada juga reaksi dari MT Void-nya sendiri yang dengan masih kurang yakin menanggapi pertanyaan dari Blaze. Iya, entahlah. Rasanya seperti kabut yang tiba-tiba menghilang. Lalu setelah itu, tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan, senang mendengarnya. Dan secara tiba-tiba aja, Sonic malah menyerang MT Void dengan pedangnya. Yang tentunya serangan dari Sonic tersebut masih bisa ditahan oleh Void. Lalu setelah itu, di sini pun Flashy Flash ikut-ikutan menyerang Void. Dan bersamaan dengan Sonic, dia menyerang MT Void secara membabi buta. Tapi tentunya, mau seberapa cepat mereka menyerang, hal tersebut itu nggak akan terjadi masalah yang besar bagi MT Void. Karena terbukti dari dia yang berhasil menahan serangan mereka semua dengan sangat mudah. Tapi di sisi lain, kayaknya serangan yang dilakukan sama Sonic dan Flash ini memang secepat itu. Sampai-sampai beberapa anggota Tenito bengong sambil mengatakan, Aku bahkan tidak bisa melihat apa yang terjadi. Lalu serangan membabi buta yang dilakukan oleh Flash dan Sonic dihentikan dalam sekejap oleh Blaze hanya dengan jarinya. Yang dimana dia menyuruh mereka untuk berhenti menyerang. Dan dia pun mengatakan beberapa hal kepada mereka. Orang ini memang membuat kalian menderita di desa. Tapi itu hanya karena dia dikendalikan oleh God. Dan dengan ragu, Blaze bilang, mungkin ini permintaan yang terlalu besar, tapi... Lalu di sini, Sonic langsung memotong pembicaraan Blaze, dan dengan muka yang tampak kesal, dia mengatakan, sejujurnya, aku tidak peduli soal itu. Aku cuma ingin menguji apakah dia cukup hebat untuk bisa memerintah kami. Dia kelihatannya seperti tipe orang yang bakal langsung emosi, cuma gara-gara satu pukulan dari Saitama. Anjir, si Sonic malah bawa-bawa Saitama dong. Lalu di sini, MT Void mengatakan pada Blaze, tidak masalah Blaze, bukan berarti aku kehilangan ingatanku saat berada di bawah kendali God. Rasanya seperti semua kelemahanku diperbesar. Saat itu, aku tidak mempercayaimu dan malah bertindak gegabah. Jadi, aku jatuh tepat ke dalam perangkap God. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang bingung ya sama apa yang dibicarakan sama MT Void. Karena memang cukup banyak hal yang di-skip di redraw kali ini, dibandingkan sama redraw sebelumnya. Jadi mungkin supaya ngerti, kalian bisa nonton video gua yang bahas manga ini sebelum versi redraw yang sekarang. Atau mungkin kalau kalian mau, gua bakal bikinin videonya jadi full 1 jam aja mungkin ya, dari versi sebelumnya. Gimana nih menurut kalian? Komentar aja di bawah. Lalu di sini, Void mulai mengomentari para ninja yang lain. Dia melihat kepada para Tenito, melihat dari gaya bertarung mereka, sepertinya mereka mewarisi kebiasaanku. Meremehkan rekan-rekanku yang lain. Tapi ketika dia melihat Flash dan Sonic, dia mengatakan, kecuali 2 orang ini. Yang itu artinya Sonic dan Flash itu memiliki tingkat koordinasi dan kepercayaan yang tinggi ketika sedang bertarung bersama.
Tapi di sini, pastinya Sonic dan Flash tetap nggak mau terlihat kalau mereka ini sebenarnya punya hubungan yang baik. Terlihat dari bagaimana mereka merespon. Sonic mengatakan, "Kau ini masih setengah tidur ya? Apa maksudmu mengatakan hal tersebut?" Sedangkan Flash mengatakan, "Ya, aku hanya membantunya karena dia terlihat seperti butuh diselamatkan. Jadi, aku tidak punya pilihan lain." Lalu di sini, kayaknya Saitama udah muak dengan drama yang terjadi. Makanya dia mengatakan dalam hati, "Aduh, ini orang-orang kapan akurnya sih?" Tapi setelah semua hal tersebut, MT Void bilang pada mereka semua, "Saat ini, aku harus kembali ke garis depan untuk melawan God. Setelah semuanya selesai, aku akan lakukan apapun untuk menembus kesalahanku pada kalian. Tapi sampai saat itu tiba, kendalikan diri kalian dan jangan ikut campur." Yang setelah mendengar hal tersebut, para Tenito kebingungan. "Menebus kesalahan pada kami? Kami tidak melakukan semua ini karena ingin kau menebus kesalahan pada kami." Dan anggota lain menambahkan, "Itu benar, kami melakukannya untuk menunaikan tugas kami dan menjalani hidup sebagai shinobi." Lalu di sini, Sonic berbicara kepada para anggota Tenito. "Kalau kalian ingin hidup sesuka hati, kalian butuh kekuatan. Kalian hanya belum cukup kuat. Latih diri kalian, dasar bodoh." Setelah mendengar hal tersebut, para Tenito langsung bengong kayak memikirkan sesuatu. Lalu di sini, tiba-tiba Saitama dengan polosnya malah nyeletuk. "Mungkin kalian bisa nyoba latih kekuatan kalian atau apalah gitu." Abis Saitama ngomong kayak gitu, semua orang langsung terdiam karena perkataan Saitama tuh memang sekonyol itu buat bisa ditanggapi. Lalu narator mengatakan, dia sekuat itu, sampai-sampai mereka tidak mampu buat menyangkal. Lalu Sonic dengan heran mengatakan, dia ini memang terlalu santai. Lalu di sini, Blaze melihat ke arah Saitama sambil mengatakan dalam hati, ini aneh. Tidak hanya waktu pertama kali, sekarang untuk yang kedua kalinya. Tak peduli seberapa keras aku mencoba menekan Void, tapi tetap tak bisa mencabut kekuatan God darinya. Sebenarnya apa-apaan pukulan itu? Blaze tampaknya sangat kebingungan dengan kekuatan Saitama yang terlalu tidak masuk akal. Lalu setelah itu, tampaknya Blaze menjelaskan beberapa hal kepada para anggota Tenito. Yang di sini mereka mengatakan, "Baik, aku mengerti." Lalu salah satu dari mereka mengatakan dalam hati, "Kita tidak bisa hanya diam dan melihat saat master kita maju ke medan perang. Bukankah seharusnya kita juga mencoba mencari kubus-kubus itu atau apapun mereka dan memutus kekuatan God dari akarnya?" Lalu di sini tampaknya terjadi diskusi besar-besaran di antara para anggota Tenito. Meskipun kita bukan tandingannya, kita sudah melewati neraka di desa ini. Kita berhak tahu siapa yang selama ini menjadi dalang di balik layar. Tenito butuh awal baru. Pertama-tama kita harus memilih pemimpin sementara. Tapi tampaknya diskusi mereka enggak terlalu berjalan lancar. Tapi ada salah satu orang berkata, "Aku punya sebuah usulan." Dan setelah semua orang mendengar, mereka mengatakan, "Pahlawan kelas A, si botak berjubah, siapa dia? Aku tidak pernah dengar kabar apapun soal dia." Lalu setelah diskusi tersebut, salah satu perwakilan dari Tenito tiba-tiba nyamperin Saitama, lalu dia mengatakan kepada Saitama, "Ah, botak berjubah ya? Sebagai seorang pahlawan, kau telah membantu kami memperbaiki kekeliruan kami. Jadi, aku punya sebuah permintaan." Tapi Saitama kayaknya mulai kesel dan dia bilang, "Kalian ini mau apaan sih sebenarnya?" Lalu tiba-tiba terjadi sebuah plot twist yang tak terduga, sekaligus lucu juga. Karena para Tenito mengatakan ini sambil memohon pada Saitama, "Maukah kau memimpin Tenito sebagai pemimpin kami? Kau kuat dan juga sepertinya kau tidak terlalu cocok dengan para pahlawan lainnya. Bagaimana menurutmu?" Tapi di sini pastinya Saitama kesal dan dia bilang, "Aku ini tidak cocok dengan yang lain, bukan karena aku yang mau. Apa kau ngatain aku sekarang, hah?" Lalu setelah itu, Saitama malah dikejar-kejar sama para anggota Tenito sambil ditanya, "Tolong, beritahu kami rahasia kekuatanmu." Yang Saitama jawab, "Aku juga nggak tahu bro, latihan kekuatan itu jawabannya." Lalu di sini, Sonic mengatakan, mereka ini masih aja punya mental kayak gini." Lalu di sini, tiba-tiba Flash bilang ke Sonic, "Sonic, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Hari itu, aku meracunimu." Lalu Sonic menjawab, "Terus kenapa? Itu tindakan yang kekanak-kanakan. Aku jujur kecewa." Buat yang gak ngerti dengan apa yang mereka bicarakan, kalian bisa tonton di beberapa chapter sebelumnya.
Lalu Sonic mengatakan dengan bahagia, yang lebih penting dari itu, waktunya untuk pelatihan ulang. Aku akan mengajarimu dari nol lagi. Kita akan singkirkan para anggota-anggota bodoh itu, lalu mengalahkan God yang sedang tertidur. Dan di sini, tampaknya Flash senang melihat Sonic yang mulai ceria kembali. Lalu di sini, Saitama dalam hati mengatakan, karena kalian berdua akhirnya sudah punya musuh yang sama dan mulai akur, kenapa nggak pergi aja sih? Dan jadi masalah untuk orang lain aja. Dan di sini, Blaze tiba-tiba memanggil Saitama. Saitama, untuk pertarungan terakhir melawan God, kekuatanmu pasti akan dibutuhkan. Saat waktunya tiba, pinjamkanlah kekuatanmu pada kami. Yang di sini artinya, Blaze dengan tegas meminta bantuan kepada Saitama untuk bergabung bersama dia ketika pertarungan melawan God nanti. Dan pastinya, di sini reaksi Saitama cuma bilang, "Hah?" sambil kebingungan. Karena sebenarnya dia itu nggak mau ikut-ikutan. Lalu sebelum pergi, Blaze mengatakan, "Kalau begitu, nanti aku akan datang lagi mencarimu." Dan Saitama malah bilang, iya, aku rasa setidaknya aku akan membuatkanmu teh." Lalu setelah itu, Blaze dan Empty Void pindah ke dalam dimensi di antara ruang dan waktu. Yang dimana di dalam dimensi tersebut telah terdapat beberapa monster yang sebelumnya berhasil mereka kalahkan. Tapi sesaat setelah sampai, mereka tampaknya sangat kaget dengan sesuatu sambil mengatakan, "Apa-apaan ini?" Yang ternyata ada satu lagi makhluk suci yang sebelumnya tidak terlihat sama sekali. Tapi di sini dia malah memiliki kondisi yang paling parah. Lalu Void bertanya kepada Blaze, "Apakah kau yang telah mengalahkan makhluk raksasa ini?" Tapi Blaze mengatakan, "Tidak." Void kebingungan, lalu siapa yang melakukannya? Blaze sambil tersenyum dia bilang, "Bukankah sudah jelas?" Lalu sebelum kita mengetahui pelakunya, di sini kita berpindah ke Genos dan Saitama yang udah ada di dalam apartemen. Yang kayaknya Genos mau nyuci pakaiannya Saitama. Tapi dia sempat kebingungan dan nanya, "Bahkan jubahmu sampai kotor seperti ini, Guru?" Lalu Saitama mengatakan, "Oh, iya, aku baru aja mengingatnya. Aku sebenarnya sempat mengalahkan satu monster yang sangat besar ketika perjalanan menuju ke rumah. Yang ternyata pelaku yang telah mengalahkan monster tersebut adalah Saitama. Dan kenapa monster tersebut nggak muncul di chapter sebelumnya adalah karena dia memang baru muncul ketika Saitama sudah mulai perjalanan pulang. Jadi itu artinya monster ini memang telat. Beberapa hari kemudian, ternyata tiba-tiba rumah Saitama jadi rame banget karena didatengin sama berbagai macam ninja. Ada yang pengen Saitama jadi pemimpin mereka, ada yang pengen ngajak Saitama sparring, dan ada juga yang cuma pengen main sama Saitama. Pokoknya rumah Saitama jadi kacau banget. Dan akhirnya chapter 203 manga Redraw One Punch Man sekaligus arc Desa Ninja telah resmi selesai.